Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira. Saya staf promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit sosialisasi mengenai peran dan tugas kader Posyandu di masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2011, pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu meliputi pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan lanjut usia, BKB, POSPAUD, percepatan penganekaragaman konsumsi dan pangan, pemberdayaan fakir miskin, kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan ekonomi keluarga. Pada zaman dahulu, Posyandu ini hanya memiliki dua konsep, yaitu konsep kesehatan dan kegiatan lainnya. Kita mulai dari pengertian Posyandu. Posyandu terdiri dari tiga kata, pos, pelayanan, dan terpadu. Di mana pos ini artinya tempat atau wadah, kemudian pelayanan ini memberikan sesuatu kepada masyarakat, dan terpadu itu kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Posyandu ini adalah suatu wadah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Untuk jumlah kader Posyandu, sesuai dengan indikator strata Posyandu, kader Posyandu itu minimal untuk satu Posyandu terdiri dari 5 orang kader. Di Kabupaten Bangka Barat, sampai dengan akhir 2020, Posyandu kita berjumlah 185 Posyandu. Kalau kita kalikan 5, artinya Kabupaten Bangka Barat sudah punya 900 lebih kader Posyandu. Kemudian untuk pembinaan Posyandu ini dilakukan oleh dua kementerian. Yang pertama itu Kementerian Kesehatan dan Puskesmas. Ini secara teknis lewat UKBM-nya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakatnya. Kemudian dari Kemendagri, ini berupa kelembaan dan LKD, dan nantinya dua kementerian ini akan membentuk satu forum yang biasa kita kenal dengan Forum Pokjanal Posyandu atau Pokja Posyandu. Nah, isi dari Pokjanal Posyandu ini adalah lintas sektor lainnya. Tupoksi, ya, kita ketahui bahwa Pokjanal Posyandu ini bukan hanya dibentuk, tetapi mereka mempunyai tugas dan fungsi atau tupoksi Pokjanal Posyandu. Antara lain yaitu menyiapkan data dan informasi tentang keadaan umum maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program pengembangan. Nah, ini biasanya tergambar di dalam SIP Posyandu. SIP atau kita kenal dengan Sistem Informasi Posyandu. Kemudian menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah. Kemudian menyusun rencana kegiatan, melakukan bimbingan, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, serta mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ini melaporkan perkembangan pemberdayaan masyarakat. Ada kegiatan utama di Posyandu. Ini ada KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, kemudian ada KB, Imunisasi, Gizi, dan Penanggulangan Diare. Nah, kegiatan ini dilakukan di 5 meja Posyandu. Jadi 5 meja Posyandu ini dilakukan pada saat hari buka Posyandu. Yang pertama ini pendaftaran, meja kedua ini penimbangan, kemudian meja ketiga pencatatan, meja keempat penyuluhan, dan meja kelima ini pelayanan kesehatan. Saya jelaskan tugas dan fungsi kader di sini bahwa kader tidak hanya melakukan satu tugas. Jadi setiap bulan kader harus melakukan rolling atau pergantian tugas. Misalnya saya bulan ini tugasnya melakukan penimbangan, maka di bulan berikutnya atau di bulan depan saya harus melakukan kegiatan di meja lain, misalnya penyuluhan atau di meja 3 pencatatan. Hal ini bertujuan agar kader terlatih dan mereka mampu melakukan semua tugasnya sesuai dengan fungsi mereka. Jadi tidak terpaku satu orang hanya bisa mencatat saja atau satu orang hanya bisa melakukan penyuluhan saja. Untuk penyelenggaraan Posyandu, waktunya Posyandu dilaksanakan 1 bulan sekali, kemudian didatangi oleh Kepala Puskesmas atau pembina Posyandunya, baik itu pengelola program UKBM, petugas promosi kesehatan, Kesling, dan bidan.
Kemudian tempatnya ini bisa di rumah warga atau di balai desa atau di tempat posyandu yang sudah disediakan oleh desa setempat. Kemudian pelaksana, siapa pelaksana posyandu? Nah, pelaksana posyandu ini kader. Jadi karena di awal tadi pengertian posyandu ini dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi pelaksananya pun kader yang bertugas yang dipilih dari masyarakat. Bukan tenaga kesehatan yang akan datang setiap bulannya ke posyandu. Kemudian kader posyandu adalah siapa saja dari anggota masyarakat yang mau bekerja dengan sukarela, kemudian mau dan sanggup melaksanakan kegiatan posyandu, serta mau dan sanggup menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu. Kita masuk ke tugas kader. Tugas kader ini bukan hanya pada saat hari pelaksanaan posyandu, tapi ada yang namanya H-1 atau 1 hari sebelum hari buka posyandu. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus memastikan data sasaran seperti jumlah bayi baru lahir, bayi yang sudah lahir, kemudian balita, ibu hamil, ibu nifas, kemudian ibu menyusui, pasangan usia subur, dan wanita usia subur. Kemudian menyebarluaskan hari buka posyandu, ini boleh melalui pertemuan warga, kemudian bisa lewat woro-woro ya, kalau kami bilang ini bisa mengumumkan bahwa besok akan dilaksanakan posyandu. Tapi ke depan saat ini sudah berlangsung lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Jadi kader-kader sekarang, khususnya di Bangka Barat, ini sudah mulai canggih. Jadi mereka memberikan pengumuman hari buka posyandu ini sudah lewat media sosial. Kemudian mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, ya ini jelas. Jadi mereka harus membersihkan tempat pelaksanaan posyandu itu 1 hari sebelum, bukan pada saat hari pelaksanaan. Karena kalau pada saat pelaksanaan baru mau membersihkan tempat, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana posyandu. Ini misalnya timbangan. Timbangannya harus dicek terlebih dahulu, apakah masih berfungsi. Kemudian lila, alat untuk mengukur lingkar lengan ibu hamil, apakah masih kondisinya baik. Kemudian melakukan pembagian tugas antar kader. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan posyandu, kader sudah tahu besok akan mengerjakan apa. Kemudian berkoordinasi dengan petugas kesehatan, PLKB, dan petugas desa, memastikan bahwa petugas kesehatan akan datang besok hari, kemudian PLKB-nya juga akan datang. Karena PLKB dan petugas puskesmas ini yang akan membantu mereka pelaksanaan selama mereka melakukan pelaksanaan di posyandu. Kemudian mempersiapkan bahan PMT atau pemberian makanan tambahan. PMT ini saat ini sekarang sudah dibantu dengan dana desa. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membayar uang jimpitan yang kalau dulu itu setiap yang datang ke posyandu harus membayar uang 1.000 atau 2.000 yang biasanya disebut dengan dana jimpitan posyandu. Itu tugas kader di H-1. Kemudian di hari H atau tugas kader pada saat pelaksanaan hari posyandu, yang pertama itu melaksanakan pendaftaran pengunjung posyandu. Jadi mereka harus memastikan sasaran ini datang ke posyandu pada saat pelaksanaan hari posyandu. Kemudian melaksanakan penimbangan balita, mengukur lila pada ibu hamil dan wanita usia subur, mencatat hasil penimbangan, kemudian melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini bisa dilakukan untuk seluruh audiens, terutama pada saat sekarang ini, pada saat pandemi COVID-19, kader harus rajin memberikan penyuluhan terkait 3M dan 5M, kalau sekarang udah 5M. Jadi minimal yang 3M untuk posyandu. Kemudian membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB. Nah ini biasanya kader PLKB digabung dengan kader posyandu. Dan yang terakhir yang paling penting ini setelah pelaksanaan posyandu selesai, kader bersama petugas itu melengkapi pencatatan. Yang terjadi sejauh ini di lapangan, banyak kader kalau sudah posyandu tugasnya sudah selesai, pulang. Jadi tidak seperti itu, kader harus melengkapi catatan mereka. Catatannya berupa apa? Tadi yang saya bilang, SIP posyandu, Sistem Informasi Posyandu. Ada 7 format SIP yang harus mereka isi setiap bulannya, dan nanti akan disatukan di dalam profil posyandu di setiap akhir tahunnya. Kemudian tugas kader yang ketiga atau di hari ketiga, nah ini hari
di luar buka posyandu. Tugasnya yang pertama itu melengkapi data yang kurang. Data apa saja yang kurang di hari posyandu yang belum mereka lengkapi, ini harus dilengkapi. Kemudian mengadakan pemutakhiran data sasaran posyandu. Membuat diagram SKDN atau balok SKDN. Kemudian melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang. Nah, untuk sasaran yang tidak datang ini biasanya dilakukan screening. Screening ini kunjungan rumah. Misalnya ada bayi balita yang tidak datang ke posyandu hari posyandu kemarin, maka di hari berikutnya kader harus datang ke rumahnya untuk melakukan screening. Ditanya ke orang tuanya kenapa balita itu tidak datang ke posyandu. Kemudian melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan ikut serta menghadiri ke pertemuan rutin, misalnya MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Untuk fasilitasi penyelenggaraan posyandu, ini ada beberapa yang dapat membantu mengelola berbagai data dan informasi, kemudian membantu menyusun rencana kerja tahunan, melakukan analisa masalah, meningkatkan kapasitas kader, membimbing kader, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan KB di langkah 5. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan di meja posyandu? Kita jelaskan lagi seperti di awal tadi bahwa kegiatan ini ada 5 meja. Jadi kegiatan di meja 1 ini ada pendaftaran balita. Balita didaftarkan dalam formulir pencatatan balita. Kemudian bila anak sudah memiliki buku KIA, berarti bulan lalu anak ini sudah ditimbang. Nah, minta KMS-nya. Kemudian namanya dicatat pada secari kertas kecil, diselipkan di buku KIA itu. Kemudian ibu balita diminta membawa anaknya menuju ke tempat penimbangan. Di meja 2, di meja penimbangan anak dan balita, hasil penimbangan berat anak itu akan dicatat pada secari kertas lagi yang terselip di KMS, kemudian selipkan kertas ini kembali ke dalam KMS-nya. Selesai ditimbang, ibu dan anak dipersilakan menuju ke meja 3, di mana meja ini merupakan meja pencatatan. Di meja ketiga, kertas yang tadi dicatat kembali ke buku KIA balita, kemudian pindahkan hasil penimbangannya juga ke dalam KMS yang ada di buku KIA. Kemudian pada penimbangan pertama, semua kolom yang tersedia pada KMS ini harus diisi. Jadi ada beberapa kolom di bawah KMS itu, mulai dari KBM, kenaikan berat badan minimal, kemudian status anak itu naik, turun atau tidak, itu harus diisi semua. Di meja keempat ini ada penyuluhan untuk semua orang tua balita dengan melihat buku KIA anak dan memperhatikan umur dan hasil penimbangan pada bulan ini. Jadi apabila anak itu menimbang pada saat bulan ini, dilihat statusnya bulan lalu, naik atau turun. Kalau dia turun, maka kader harus memberikan sosialisasi didampingi oleh petugas gizi puskesmas. Apa solusinya? Bagusnya seperti apa? Nah, ini tujuannya meja 4 tadi, penyuluhan. Dan yang melakukan penyuluhan itu harus kader yang sudah dilatih. Petugas puskesmas ini hanya mendampingi. Tidak boleh petugas puskesmasnya yang memberikan penyuluhan. Kemudian penyuluhan untuk semua ibu menyusui mengenai pentingnya ASI dan vitamin A, dan harusnya dilakukan. Namun karena masih ada kader yang berjumlah 3 orang untuk beberapa posyandu, terkadang untuk meja 4 ini tidak dilaksanakan. Alhamdulillah untuk Bangka Barat sih memang sejauh pantauan kita saat ini meja 4 ini atau meja penyuluhan ini sudah berjalan. Cuman yang belum berjalan ini adalah rolling atau pembagian tugas kadernya. Jadi masih ada kader yang hanya terpaku di satu meja saja. Hal yang sudah kita lakukan saat ini pelatihan kader. Bangka Barat sudah melakukan pelatihan kader itu dari tahun 2008 sampai dengan tahun ini. Tapi karena terkendala dana, kita hanya melatih 60-80 kader per tahun. Seperti yang saya bilang, kita punya 900 kader lebih. Jadi belum semua kader kita cover untuk peningkatan kapasitas kadernya. Dan meja yang terakhir, ini meja 5. Kegiatan di meja 5 adalah kegiatan pelayanan kesehatan dan imunisasi serta posyandu terintegrasi dengan lansia oleh tim dari puskesmas. Nah, jadi untuk meja 5 ini yang melakukannya tim petugas puskesmas. Biasanya di meja ini
meja 5 ini yang dilakukan adalah pelayanan imunisasi. Pertanyaannya, bagaimana jika kader menemui kesulitan dalam pelaksanaan posyandu? Nah, kader dapat berbicara atau berdiskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kepala desa, bidan desa, lembaga swadaya masyarakat, kemudian tim penggerak PKK atau petugas KB atau PLKB. Nah, yang harus dimiliki oleh seorang kader, keterampilannya itu kader harus sering berlatih dalam melakukan penyuluhan. Baik itu penyuluhan perorangan dengan tatap muka, face to face, kemudian penyuluhan kelompok, atau yang terakhir itu penyuluhan disertai peragaan atau kita sebut demonstrasi ya. Jadi kader harus punya keterampilan penyuluhan. Kader yang baik itu adalah kader yang pandai, mampu menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu sesuai dengan yang dia ketahui dan benar sumbernya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini berlangsung atau pertama kali masuk di Kabupaten Bangka Barat itu di awal tahun 2020. Nah, begitu kita dinyatakan pandemi, posyandu ini beberapa posyandu di kabupaten kita tutup atau tidak melaksanakan pelayanan. Kemudian turunlah surat edaran dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa kalau pelaksanaan posyandu ini tidak berjalan, maka cakupan imunisasi kita pun tidak akan tercapai. Akhirnya posyandu dibuka kembali dengan memperhatikan peraturan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, banyak hal yang perlu kita perhatikan pada saat pelaksanaan Hari Buka Posyandu, terutama terkait dengan protokol kesehatan. Antara lain yaitu mengatur jarak meja minimal 1 meter, kemudian menghimbau orang tua bayi dan balita untuk membawa kain atau sarung sendiri untuk penimbangan atau bayi ditimbang bersama dengan orang tua. Kemudian mengatur masuknya pengunjung ke area pelayanan posyandu itu sehingga tidak banyak orang, maksimal 10 orang di area pelayanan termasuk dengan petugas. Menyediakan sarana cuci tangan, pakai sabun dan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, anak yang sudah diimunisasi diminta menunggu di sekitar atau di luar area pelayanan itu minimal 30 menit di tempat terbuka sebelum pulang. Ini sesuai dengan prinsip safety injection. Dan kader yang sakit itu tidak perlu bertugas pada saat pelayanan. Dan yang paling penting, petugas dan kader memakai alat pelindung diri atau APD. Jadi, kesimpulannya, pelaksanaan posyandu tetap dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Sehingga indikator-indikator pelayanan di posyandu dapat tercapai dan meningkatkan strata posyandu, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama bayi dan balita di desa tersebut. Demikianlah sosialisasi ini saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.